Ketika saya mau bayar, saya beli 2 kitab, ada Bu Sufiyah sama ini. Tapi ketika saya mau bayar ada ibu-ibu nyerobot. Mungkin umur 50, tapi masih cantik ibu-ibunya itu. Orang kaya kayak dari pakaiannya. Istri saya sempat marah tapi saya bilang, "Dah, biarin aja gitu. Kita ngalah, mungkin dia buru-buru." Tapi ternyata dia nyerobot saya dan istri itu karena dia ingin bayari saya. Jadi saya bilang, "Nih kok sekalian kitab saya dihitung sama dia gitu." Dia nggak ngomong mau bayari kitab saya. Saya bilang, "Bu, kitab saya mau dibayari gitu." "Oh, nggak apa-apa. Saya kan nggak bisa baca kitab. Saya bisanya ya beliin kitab yang kecil-kecil ini." Ternyata nggak cuma saya yang beliau belikan kitab. Di belakang saya itu juga dibeliin semuanya. Jadi kitabnya beliau yang bayar. Ya. Kalau tahu begitu saya beli kitab yang gitu. Orang baik gitu. Dan Allah ketemukan saya dengan orang yang tidak saya duga-duga. Saya tanya sama kasirnya, "Itu siapa? Jenengan tahu tak namanya?" gitu. "Saya nggak tahu, tapi orang itu memang begitu Pak. Sering kalau kesini sukanya bayarin orang-orang yang mau beli kitab." Niatnya mau saya tanya, barangkali dia punya anak perempuan gitu kan, atau punya anak laki-laki, mau saya kenalin ke musyib dan musyifah gitu. Waktu saya pulang ketemu dia naik mobil Fortuner baru gitu. Ini orang kaya gitu dia. Orang kaya yang baik hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita. Enggak dari awal, saya langsung masuk ke babul awal. Ketika saya ingin ngaji kitab ini, saya sowan ke Yai Isrokun Najah. Beliau sebenarnya nggak setuju saya baca kitab ini. Nggak usah kitab Qawaid Fiqhiyah, ribet nanti mikir anak-anak gitu. Kitab tasawuf saja gitu. Tapi saya melihat teman-teman kan sudah ahli tasawuf kan gitu ya. Nah, yang perlu kita bangun itu adalah nalar fikih supaya nanti kita itu cara berpikir kita yang tentu kalau kita punya cara berpikir yang rujukannya adalah fikih itu bisa sangat baik untuk tidak hanya menata perilaku kita tetapi juga menata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke al-babul awal. Jadi ini belinya di Aba Yaqub. Silakan ke sana, bisa dikoordinir, murah kok, 27. Ya jenengan berharap saja orang yang tadi bayarin saya itu juga pas ada di sana juga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Fil qawaidil khamsi, mengenai kaidah-kaidah yang 5, al-bahiyati yang cemerlang, yang hebat, allati yang tarji'u kembali, ilaiha kepada 5 kaidah ini, apa jami'ul masailil fiqhiyati, semua masalah-masalah fikih. Jadi ada 5 kaidah yang hebat ini, yang semua problematika fikih itu akan kembali dan bermuara kepada 5 kaidah ini. Apa 5 kaidah ini? Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yang ketiga, la dharara wala dir. Udah li qawaid fikih semuanya ini. Yang keempat, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sedangkan yang kelima, al-adatu muhakkamah. Nah, kita masuk ke kaidah yang pertama. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Nah, bareng-bareng. Al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha.
Al-umuru segala perkara itu bimaqasidiha tergantung kepada maksudnya. Iya. Kenapa kok dijamak semuanya? Kok enggak al-amru biqasdihi? Itu untuk menggambarkan dan memberikan nuansa yang lebih dramatis. Wah, itu. Jadi al-umuru bimaqasidiyah, segala perkara itu tergantung kepada maksudnya, tujuannya. Ai artinya as-su'unu, segala sesuatu itu murtabitotun, terkait biniyatiha, dengan niat-niatnya. Wal aslu, dan dalil fi hadhil qaidati, dalam kaidah ini. Apa dalilnya kaidah ini? Itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadisnya luar biasa. Innama, hanya saja, al-a'malu, perbuatan-perbuatan manusia itu bin niyati, tergantung niatnya. Nah, itu arti yang bebas. Kalau pada sisi fikih Syafi'i artinya nggak begitu. Tetapi innama, hanya saja, al-a'malu, keabsahan amal. Jadi absah itu bin niyati, tergantung niat. Jadi Imam Syafi'i menjadikan niat itu sebagai rukun, sehingga kalau ada satu amal ibadah yang tidak ada niatnya, maka dia tidak sah. Oke. Mengapa saya tadi mengartikan innamal a'malu, hanya saja segala perbuatan-perbuatan itu bin niyati, tergantung niatnya? Karena bisa jadi amal-amal yang kita lakukan itu tidak terkait dengan ibadah. Iya apa enggak? Oke. Makan itu ibadah apa enggak? Makan itu ibadah apa enggak? Hah? Siapa yang ngomong enggak? Makan itu ibadah apa enggak? Makanya gemuk kamu, makan terus ibadah terus. Makan ibadah apa enggak? Bukan, mana ada ibadah makan itu. Ayo kita ibadah kemana? Kok Maliki Plaza gitu. Mau kemana? Ibadah kemana? Konaah. Makan itu bukan ibadah. Makan itu bukan ibadah. Karena dia bukan ibadah, bisa nggak kita makan tapi dapat pahala? Tergantung niatnya. Tetapi makan sendiri sesungguhnya tidak butuh niat. Mari kita niat dulu sebelum makan, karena niat makan adalah rukun dari ibadah makan. Enggak ada. Nah, maka hadis innamal a'malu binniyat bisa kita geser pada hadis yang fikih. Maka bunyinya hanya saja keabsahan amal ibadah itu binniyati, tergantung niat. Atau pada skala yang lebih makro lagi dalam hidup ini. Ya. Oke. Wahada, dan ini itu hadisun, hadis sahihun yang sahih, masyhurun yang masyhur. Ada hadis sahih tapi enggak masyhur. Ada hadis masyhur tapi enggak sahih. Nah, ini hadis sahihun masyhurun. Dia tidak hanya sahih tapi dia masyhur. Masyhur itu orang awam aja ngerti di sini. Ya, hadisun masyhurun. Akhraja, meriwayatkannya kepada hadis ini al-a'immatus sittatu, imam-imam yang 6.
siapa saja? Al-Bukhariyu wa Muslimun wa Abu Dawuda wa Tirmidhiyu wa Nasaiyu wa Ibnu Majah wa ghairuhum, dan lainnya mereka, min hadisi Umar ibnul Khattabi, dari hadisnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dah. Wa'lam, dan ketahuilah, qad tawatara, sungguh telah mutawatir. Apa mutawatir itu? Halo, mutawatir itu apa? Hadis yang sanadnya bersambung. Hadis mutawatir itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam satu tingkatan, ya, yang orang-orang tersebut tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Itu disebut apa? Diulangin, hadis mutawatir adalah hadis yang oleh dalam satu tingkatan yang mereka tidak mungkin berdusta. Ini ada berapa musyib dan musyrifah? 200. Ini orang soleh semuanya apa enggak? Oh, nanya kok amin. Saya nanya gitu. Ini orang soleh dan solehah semuanya apa enggak? Belum tentu loh soleh dan solehah ini. Ini ngaji ada gorengan. Belum tentu semuanya soleh dan solehah. Tetapi dengan banyaknya ini nggak mungkin mereka semuanya sepakat untuk berdusta. Nah, itu mutawatir. Jadi jangan salah antara mutawatir dengan muttasil. Berapa dia anggap orang itu tidak mungkin berbohong? Nah, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 20 gitu. Nah, kalau di kelompok musyib musyrifah saya yakin jumlahnya 5 lah gitu. Kalau musyib dan musyrifah berkumpul 5 orang, nggak mungkin 5 orang ini berdusta. Tapi kalau Mabna Al-Farabi itu mungkin 21 gitu ya. Ummu Salamah kira-kira berapa? 17 lah, kan agak soleh Ummu Salamah itu. KD misalnya berapa? Ya tergantung nanti. Nah, itu hadis mutawatir. Qad tawatara, sungguh telah mutawatir, setelah tawatur apa, an-naqlu, periwayatan, transmisi, anil a'immati, dari para imam, fi ta'zimi qadri hadisin niyati, dalam mengagungkan derajatnya hadis niat. Qala, berkata Abu Ubaidah berkata, laisa fi akhbarin nabi, tidak ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'un, sesuatu, ajma'u, yang paling kompilatif, wa aghna, dan yang paling kaya, wa aksaru, dan yang paling banyak. Apa faidatan, faidahnya, minhu, dari hadis ini. Ini kata Abu Ubaidah, tidak ada dalam hadis Nabi sesuatu yang paling kompilatif, yang paling kaya, yang paling banyak faedahnya dari hadis innamal a'malu binniyat. Wattafaqa, dan telah sepakat al-Imamu Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, wal Imamu Ahmadu, dan Imam Ahmad ibnu Hambalin, wa Abdurrahman ibnu Mahdi, wa Ali ibnul Madani, wa Abu Dawud wa Daraqutni, wa ghairuhum, ala annahu, bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu sulusul ilmi, sepertiganya ilmu. Bayangin, sepertiganya ilmu. Jadi tahu hadis ini udah ngerti sepertiga ilmu, kurang 2/3 lagi. Wa minhum, dan diantara mereka man, ulama, qala, yang berkata, rubu'uhu, 1/4.
Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Wa wajjaha, dan memuliakan siapa? Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Jadi memuliakan, mengarahkan Imam Al-Baihaqi, kaunahu, adanya hadis innamal a'malu binniyat sulusal ilmi, atau sepertiganya ilmu menurut Al-Baihaqi. Jadi dalam pengarahannya beliau lebih condong kepada hadis innamal a'malu binniyat itu sepertiga ilmu. Kenapa? Bi anna kasbal abdi, sebab sesungguhnya perbuatan hamba itu yaqa'u, terjadi, biqolbihi, di hatinya, walisanihi, dan lisannya, wajawarihihi, dan anggota-anggota tubuhnya. Ibadah kita kan kecil aja, kalau nggak dengan hati kita, dengan lisan kita, atau dengan anggota tubuh kita. Fanniyatu, maka niat itu ahadu aqsamiha, salah satu bagian-bagian dari tiga itu. Ahadu aqsamiha salasati, salah satu bagian-bagiannya yang tiga. Wa arjahuha, dan yang paling kuat dari tiga itu. Jadi di antara hati, lisan, anggota tubuh kita, hati ini yang paling kuat dimensinya. Li'annaha, karena sesungguhnya niat itu kotakunu, ada kalanya menjadi ibadatan mustaqillatan, ibadah yang tersendiri. Jadi niat itu bisa jadi ibadah mustaqillah, hanya dengan niat saja. Wa ghairuha, dan selainnya niat itu yahtaju, membutuhkan, ilaiha, kepada niat. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hadisun niat, hadis tentang niat itu yadkhulu, masuk, fi sab'ina baban, pada 70 bab. Banyak banget ini. Dirinci. Qala, berkata siapa? As-Suyuti, Imam As-Suyuti. Wa hadza, dan ini itu dzikru ma, menerangkan sesuatu, yarji'u, yang kembali, ilaihi, kepada hadis, minal abwabi, dari bab-bab fikih, ijmalan, secara global. Min dzalika, di antara itu, rubu'ul ibadati, seperempat ibadah-ibadah, bikamalihi, dengan sempurnanya rubu'ul ibadat, kal wudu, seperti wudu. Butuh niat apa enggak? Butuh. Wal ghusli, dan mandi, fardhon, baik fardu, wa naflan, dan sunnah. Wa mashil khuffi, dan mengusap khuf, fi mas'alatil jurmuki, dalam masalah selongsong sepatu khuf, jurmuk. Jadi kita ini kalau pakai khuf, kalau kita mau wudu, dibasuh apa diusap? Cukup diusap saja, atasnya. Kalau dia itu bepergian, bahkan dia punya keistimewaan tidak usah copot sepatu selama 3 hari. Jadi wudu cukup diusap saja. Nah, bagaimana kalau orang itu memakai selongsong sepatu? Jadi khuf itu di selongsongin lagi, dibungkus lagi. Itu kira-kira kalau mau wudu, yang diusap itu selongsongnya sepatu, atau harus dicopot itu bungkus sepatunya supaya dia bisa ngusap khuf? Nah, di sini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ya harus dicopot lah,
Karena hadisnya kan tentang khuf, bukan tentang bungkusnya sepatu gitu. Kenapa sih dalam hal ini Islam memberikan rukhsah untuk tidak usah membasuh kaki, cukup diusap saja? Sekali lagi itu untuk memudahkan. Kalau kamu pakai sepatunya polisi, itu kan ada berapa iketan tuh. Nggak usah polisi, satpam UIN, kamu lihat sepatunya tuh. Kamu perhatiin nggak satpam UIN? Perhatiin, naksir atau gimana? Saya tuh seneng kalau pakai pagi itu ngeliatin sepatunya security-nya UIN itu, masya Allah, mengkilap semuanya. Coba kamu perhatiin, bersih-bersih banget sepatunya itu. Kalah dosen itu. Jadi mereka itu punya kedisiplinan. Dan saya perhatikan umurnya rata-rata seumurnya jenengan. Ya. Jadi kalau agak genit ya agak dimaklumi dikit aja. Dikit aja tapi ya. Jangan banyak-banyak gitu. Namanya juga anak muda. Tapi ya tidak boleh terlalu genit juga. Yang repot itu kalau yang genit yang mahasiswanya gitu. Kan ada security yang perempuan itu. Siapa namanya itu? Ya nanti kenalan sendiri. Nah, ini mengusap khuf itu ada masalah. Ada pertanyaan terkait dengan jurmuk tadi itu, selongsongnya itu. Nah, beberapa ulama ya tergantung niatnya. Dia pakai bungkus sepatu itu apa sih sebenarnya? Nah, masuk sini. Wa tayamumi dan tayamum. Wa izalatin najasati dan menghilangkan najis. Ala ra'yin menurut satu pendapat. Wa ghuslil mayyiti dan memandikan mayit. Ala ra'yin menurut satu pendapat. Kalau mandiin mayit itu yang niat siapa? Ya jelas yang mandiin, masa mayitnya ini Pak saya mandiin sampai niat dulu Pak ya biar sah ini. Butuh niat apa enggak tuh mandiin mayit? Kalau ada yang mengatakan enggak butuh, maka mayit yang hanyut di laut tidak perlu dimandiin lagi. Kenapa? Karena dia sudah mandi gitu. Ya sudah basah maksudnya. Tapi kalau nggak bisa tetap niat, maka walaupun dia itu meninggalnya tenggelam di laut, tetap harus dimandiin lagi. Kecuali tadi mungkin lo ya, mayitnya sudah nulis surat, saya sebelum mati sudah niat ini. Karena saya tahu saya akan tenggelam, nggak usah dimandiin ya, ngerepotin. Itu mungkin lain lagi tuh ceritanya. Tapi secara umum Imam Syafi'i ya nggak bisa lah. Orang meninggal itu walaupun dia meninggal di laut ya tetap harus dimandiin. Wal awani dan wadah-wadah fi mas'alatid dobbati dalam masalah tambelan. Tambelan apa itu? Jadi kalau ada wadah bolong ditambal pakai emas atau perak, itu gimana itu? Boleh nggak kita minum dari wadah itu? Nah itu tergantung niatnya. Because dizinati, dia itu nempel dengan emas perak itu dengan tujuan untuk hiasan, au ghairiha atau lainnya zinah. Nah, termasuk behel ya, behel. Laki-laki pakai behel emas dan perak. Nah itu gimana hukumnya, boleh apa enggak itu? Jadi giginya bolong ditambal pakai emas, jadi double emas dia itu. Dia laki-laki manggilnya emas, ketika tersenyum juga kelihatan emasnya. Ditanya kenapa kok pakai emas? Anti karat. Yang pertama, yang kedua, ibu saya emasnya udah kebanyakan,
Nah ini peritilannya saya mau pakai buat nempel gigi saya. Nah itu bagaimana? Boleh atau tidak? Wassolati dan solat bi anwa'iha dengan segala jenisnya solat. Al-qasri, qasor, al-jam'i, jama', al-imamati, menjadi imam, al-iktidai, jadi makmum, ikut, wasujudi tilawati dan sujud tilawah, wasyukri dan sujud syukur, wa khutbatil jum'ati dan khutbah Jumat, ala ro'in menurut satu pendapat. Butuh niat apa enggak tuh? Jangan sampai ada imam khutbah tidak niat. Khutbah itu kan gantinya 2 rakaat sholat zuhur, dan orang sholat harus niat. Berarti khutbah juga harus niat. Coba kamu tanya sekarang, imam khotib itu kalau khutbah niat apa enggak? Jujur saya tuh nggak pernah niat tuh. Nawaitul khutbata fardun lillahi ta'ala, nggak pernah. Ya niat aja, khutbah aja. Nah kalau ulama-ulama yang ketat nggak bisa, harus niat dulu. Khotib diingetin, udah niat belum tip? Tuh. Kalau belum niat tuh tip, biar kami ini sah sholat Jumatnya. Wal adzani dan adzan ala ro'in menurut satu pendapat. Wada'iz zakati dan mengeluarkan zakat. Wasti'malil khuliyyi dan menggunakan perhiasan. Au kanzihi atau menyimpan perhiasan. Perhiasan yang wajib dikeluarkan zakat adalah perhiasan yang tidak dipakai. Kalau dipakai, dia punya emas kalungnya 7 kilo, gelangnya 10 kilo, di kaki dia pakai 40 kilo gitu. Itu keluar zakatnya apa enggak? Ini saya pakai semuanya ini gitu. Maaf, perempuan. Biasanya yang sedang pakai emas-emasan itu wanita Madura. Nah, orang Madura tuh kalau pulang dari Arab, masya Allah, emasnya kelontang. Dia beli emas-emasan di Mekah sana. Wasodakoti tatawu'i dan sedekah tatawu, sedekah sunnah. Wasaumi dan puasa, wal i'tikafi dan i'tikaf. Tadi kamu duduk di masjid ini niat i'tikaf apa enggak? Yakin banyakan enggak gitu. Dapat pahalanya i'tikaf apa enggak? Ya tergantung, kalau ada syaratnya niat ya berarti ya enggak, karena enggak niat enggak dapat gitu. Wal haji dan haji, wal umroti dan umroh, wad duhaya dan kurban. Kurban tuh ada niatnya nih, kurban wajib atau kurban sunnah nih. Wan nadri dan nazar, wal kafaroti dan bayar kafarot, wal jihadi dan jihad, wal itki dan memerdekakan budak, wat tadbiri dan, ngerti tadbir enggak? Ada budak mudabbar. Nah, jadi budak mudabbar, wal kitabati dan budak mukatab. Budak mukatab itu ini nanti dicek lagi. Kalau saya mati maka kamu merdeka. Itu budaknya budak mukatab. Atau kamu ngangsur sebisa mungkin. Kalau kamu nanti sudah selesai lunas budak mudabbar itu berarti kamu merdeka. Ya, budak mukatab ini banyak gitu. Tapi sekarang tidak ada insyaallah, alhamdulillah. Wal wasiyati dan wasiat, wan nikahi dan nikah, wal waqfi dan waqaf, wasairil qurbi dan seluruh taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu butuh niat. Bimakna dengan arti tawaqqufi husulis sawabi, tergantungnya adanya pahala. Tawaqqufi husulis sawabi, tergantungnya terjadinya pahala, ala qasdit taqarrubi, dengan tujuan mendekat,
biha dengan ibadah tadi ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Kada seperti inilah qala berkata, fa in arada sawab, kalau dia menginginkan pahala, al kamila yang sempurna, fala ba'sa maka enggak apa-apa. Jadi ada orang yang berkata fa in arada sawabal kamila fala ba'sa. Wa illa, dan jika tidak, artinya kalau dia tidak pengen pahala yang sempurna, ya enggak apa-apa. Jadi niat itu hanya dijadikan untuk mencapai pahala yang sempurna. Kalau dia enggak mau pahala yang sempurna, ya enggak apa-apa. Toh jenengan ini loh duduk di sini di masjid ini, mau niat enggak niat, kan tetap duduknya di masjid, bukan di Sarijan. Beda nggak masjid sama kafe? Walaupun nggak niat tetap ada pahalanya, dikit-dikit ada pahalanya. Nah itu ada yang mengatakan gitu. Jadi niat itu bagi orang yang ingin pahala yang sempurna saja. Kalau dia enggak, ya tetap orang di masjid ya tetap bagus. Ini saya lagi ngomong sama istri saya nih. Istri saya yang punya Sarijan itu kan temannya istri saya. Bisa nggak mah kalau kapan-kapan itu ngajinya anak-anak ini di kafe Sarijan? Mau? Jadi ngaji on the spot gitu. Ngajinya nanti di Sarijan. Seru paling ya? Jadi musrif-musrifah jalan terus ke belakang lewatin Papong gitu kan, terus ke Sarijan sambil bawa kitab. Wah luar biasa. Ngapain? Ngaji di mana? Sarijan Cafe gitu. Kita membuat tradisi yang baru gitu. Ke kafe untuk saya coba tanyain mah barangkali bisa gitu. Tapi ya kalau bisa ya gratis lah anak-anak gitu. Ya nanti nunggu hasilnya ya. Kalau nanti gratis kita berangkat. Ya kalau bayar separuh ya nanti kita patungan. Tergantung niatnya juga nanti. Ke kafe ngapain? Ngaji, dapat pahala. Ngapain ke masjid? Janjian. Ini si pacar saya katanya mau janjiannya di masjid aja. Udah beda itu. Nah, fahuwa dhaifun, maka kaul tersebut dhaifun itu lemah. Oh enggak bisa itu. Masa niat itu hanya kaitannya dia kalau mau dapat pahala yang sempurna saja. Binaan berdasarkan alama atas sesuatu. Rojjaha yang mengunggulkan hu kepada siapa Syekh Zakaria. Summa addada, kemudian menghitung-hitung siapa As-Suyuti jumlatan minal abwabi, beberapa jumlah dari bab-bab kalbuyu seperti jual beli, wat tolaki dan talak, wal zihari dan zihar, wa ghairiha dan lainnya, buyu wat tolak wal zihar. Summa kemudian qala berkata As-Suyuti, fahadhihi maka ini itu sab'una baban 70 bab. Au aksaro atau lebih banyak. Dakholat masuk fihi di dalamnya apa an-niyatu niat. Dah. Fa'ulima maka diketahui min dzalika dari hal tersebut apa fasadu qauliman, rusaknya ucapan seseorang qala yang berkata inna muradas Syafi'i, sesungguhnya maksudnya Imam Asy-Syafi'i itu al-mubalaghatu adalah mubalaghah, cuman mau melebihi, hiperbolik bahasanya gitu. Jadi Imam Syafi'i berpendapat masuk dalam hadis ini sepertiga ilmu itu sebenarnya hanya hiperbolik saja. Nah itu perkataan tersebut tidak
Benar. Kenapa? Karena nggak mungkin dong Imam Asy-Syafi'i berbicara hanya untuk hiperbolis saja, untuk melebih-lebihkan saja. Nah, beliau berpendapat seperti itu pasti ada basic ilmunya. Summa kemudian intaha, selesai bab ini, bukan ngajinya ya. Summa kemudian i'lam, ketahuilah, anna kalamal ulama, sesungguhnya kalamnya ulama, fin niyati, di dalam niat, itu min sab'ati aujuhin, ada 7 sisi. Di dalam niat itu ada sab'atu aujuh, ada 7 dimensi. Ia jema'u, mengumpulkan kepada sab'ata aujuhin. Apa qaulus syairi, ucapannya syair, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Baca bareng-bareng. Haqiqatun, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Yang pertama dimensi niat itu ya hakikatnya. Yang kedua hukumnya. Yang ketiga tempatnya. Yang keempat masanya. Yang kelima caranya. Yang keenam syaratnya. Wa maksudun hasan, dan tujuan yang bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amma maksuduha, adapun tujuannya niat, ay al-qasdu, tujuan minan niyati, dari niat, alladzi, yang syuriat, disyariatkan apa niat, li ajlihi, karenanya, li ajlihi, karena arahnya qasdun tadi itu, fahuwa, adalah tamyizul ibadati minal adati. Baca bareng-bareng. Tujuan niat itu tamyizul ibadati minal adati, membedakan antara ibadah-ibadah dari kebiasaan-kebiasaan. Wa tamyizu rutabil ibadati, dan membedakan susunan ibadah-ibadah. Ba'diha, sebagiannya ibadat, mim ba'din, dari sebagian yang lain. Jadi tujuannya 2 tuh. Yang pertama tamyizul ibadati minal adat, yang kedua wa tamyizu rutabil ibadati ba'diha mim ba'din. Kal wudu, seperti wudu, wal ghusli, dan mandi. Yataraddadu, bolak-balik, apa wudu dan mandi tadi itu, bainat tanzifi, di antara membersihkan diri, seperti tadi yang bersih-bersih kali, wat tabarrudi, dan mendinginkan diri. Sekarang ini Malang sangat maka kamu sering begitu kan? Iya, biasanya kan cuma sekali, ini jadi 1,5 kali. Wal ibadati, dan ibadah. Ibadah di sini apa? Ya wudu untuk baca Quran, wudu untuk sholat, mandi junub, dan sebagainya. Wal imsaki, dan menahan diri, atau wal imsaku, dan menahan diri, anil muftiroti, dari hal-hal yang membatalkan. Itu qad yakunu, ada kalanya, lil hamiyati, karena pantangan makan. Karena pantangan makan. Besok mau dioperasi, operasi besar, lambungnya mau diganti, maka harus puasa, nggak boleh makan 12 jam. Apakah itu puasa? Bukan, itu hamiyah, karena nggak boleh sama dokter. Sama nggak sama puasa? Iya sama, sama-sama nggak makan. Yang bikin beda apa? Nah itu dia, sudah ngerti dah.
Wat tadawi, ada kalanya untuk berobat. Sekarang ini lagi tren itu, bahasa Inggrisnya puasa apa? Fasting. Jadi makan hanya satu kali sehari. Al-Ghazali berapa? Al-Qadirul Jailani, kamu sehari makan berapa, Jel? Makannya satu kali, tapi jamak takdim. Nah, ada orang yang berobat gak makan, auli adamil hajati, atau karena tidak butuh ilaihi kepada makanan. Males makan, saya udah kebanyakan makan. Wal julusu, dan duduk fil masjid, di masjid. Nah ini nih, itu qad yakunu, ada kalanya lil istirahati, untuk istirahat. Anak UIN itu kalau lagi ngaso kemana perginya? Ke masjid. Ke kantin gak punya duit, akhirnya di masjid duduk di bawah beduk, buka laptop. Waktunya orang sholat, ya tetap aja dia duduk-duduk. Dan masjid yang paling gak islami di Malang ini, ya UIN Malang ini. Kadang-kadang saya mangkel itu. Tadi saya marah-marahin itu anak mana tadi yang rame itu ketika sholat isya. Itu jarang saya ngomong goblok itu. Tadi akhirnya goblok itu, akhirnya ketemu lagi tuh goblok. Padahal lama saya udah gak ngomong goblok itu. Kalau di UB, kalau waktunya sholat nggak ada yang duduk-duduk, semuanya disuruh sholat. Ya nggak sholat suruh keluar. Di UM begitu. Nah di UIN aja nih yang agak beda, agak lain emang UIN ini. Terlalu akrab sama malaikat kayaknya. Kadang-kadang saya agak iri juga. Nah UIN tuh kadang-kadang tingkat kesolehannya sudah di atas rata-rata, sudah nggak kelihatan solehnya, sudah terlalu soleh itu, akhirnya salah akhirnya. Nah duduk di masjid itu ada kalanya lil istirahah. Fasuriat, maka disyariatkan apaan niatun niat, litamyizil qurbi, untuk membedakan mendekatkan diri ke Allah, min ghairiha, dari lainnya. Wa kullun, dan masing-masing, minal wudu, dari wudu, wal ghusli, mandi, wasomi, dan puasa, wanawiha, dan sesamanya tadi itu qad yakunu, ada kalanya fardon, itu wajib, wa nadhron, dan nazar, wa naflan, dan sunnah. Macam-macam orang itu. Ayah saya pernah kedatangan tamu dari Jakarta, sekeluarga, bayangin. Ngapain orang itu? Yai, saya izin, saya ini bernazar sama keluarga, kalau bisnis saya berhasil, saya mau i'tikaf di Masjid Tebu Ireng. Nah saya tadi udah kesana tuh i'tikaf sama anak saya, sama istri saya. Nggak boleh. Padahal saya niatnya i'tikaf 7 hari 7 malam. Akhirnya saya disuruh ke sini, Masjid At-Tawabin. Kata saya, yo nggak boleh, wong nazarnya di Masjid Tebireng, ya sampean ya harus di Masjid Tebireng. Nah terus gimana ya? Ya salahmu sendiri, nazar kok aneh-aneh gitu. Sebelum nazar tuh harusnya browsing dulu gitu, ngerti ini kira-kira nazar saya masuk apa enggak. Nah terus gimana tuh? Ya karena dia sudah melanggar nazar, ya berarti harus bayar kafarat sumpah gitu. Tapi akhirnya jadi sekeluarga itu jadi mondok di rumah saya, nah, gara-gara nazar salah itu. Dah. Wat tayamumu, dan tayamum itu qad yakunu, ada kalanya anil hadasi, sebab karena hadas, awil janabati, atau sebab junub. Jadi orang tayamum itu bisa karena hadas atau karena dia junub. Sama apa enggak model tayamumnya? Iya sama, tapi sebabnya berbeda.
Wasuratu dan bentuknya itu wahidatun satu. Fasuriat maka disyariatkan apa niat litamyizi rutabil ibadati untuk membedakan urutan-urutan ibadah ba'diha sebagian ibadah mim ba'din dari sebagian yang lain. Nah, dikit lagi. Wa min sama dan dari sana tarottaba ala dzalika umurun. Tarottaba berurutan ala dzalika atas hal tersebut apa umurun beberapa perkara. Jadi berentetlah dari tadi di atas tadi itu beberapa perkara. Al awwalu yang pertama ada mustiratin niyati tidak disyaratkannya niat. Tidak disyaratkannya niat fi ibadatin dalam satu ibadah. La takunu yang tidak ada apa ibadah itu adatan suatu adat. Jadi ibadah yang tidak merupakan adat karena dia itu spesifik dan tidak bisa disamakan dengan perbuatan yang lain, maka tidak perlu niat. Seperti apa? Atau aula atau tidak taltabisu masuk atau samar. Aula taltabisu atau tidak samar apa ibadah bi ghairiha dengan selainnya ibadah tadi itu. Kal imani billahi ta'ala seperti iman kepada Allah. Ada tak adat yang seperti ini? Enggak ada. Maka iman kepada Allah tidak perlu niat karena dia spesifik. Wal khaufi dan takut, war roja'i dan mengharap. Khauf itu ibadah apa enggak sih? Takut itu ibadah apa enggak? Takut itu ibadah apa enggak? Ya tergantung takut apa. Takut demit ya enggak ibadah. Tapi takut kepada Allah ibadah dan itu besar pahalanya. Diajak pacaran, saya takut sama Allah. Ada tuh musibah yang model begitu. Banyak ya. Diajak pacaran sama murabi. Ada. Ada apa enggak? Ada enggak musrifah yang diajak pacaran sama murabi? Diajak pacaran satpam? Diajak pacaran mudir enggak ada. Kalau murabi kayaknya ada kayaknya sih. Ketika diajak pacaran sama murabi, boten, saya takut sama Allah gitu. Itu ibadah, itu pahalanya besar loh. Kamu berani ngomong kayak gitu, itu pahalanya besar. Coba kamu itu terbuka lebar untuk maksiat, tapi kamu ngomong dalam hati, saya takut sama Allah, inni akhafullah. Yang bisa ngomong kayak gitu itu jadi nabi. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Ini saya takut Allah, makanya jadi nabi. Kalau kamu begitu, ya kamu tuh mirip-mirip nabi sebenarnya. Tapi ya jarang kan yang begitu ya. Hajar aja udah kalau gitu. Khauf itu pahalanya banyak. Warroja mengharap. Orang punya harapan kepada Allah itu pahalanya gede. Maka pinter-pinterlah berharap kepada Allah. Dan ingat, kamu kalau berharap sama orang, pahalanya nggak ada, kecewa iya. Wis yakin sama saya. Tapi kalau kamu mengharap sama Allah, pahalanya gede, dan Allah pasti akan memberi yang terbaik. Maka pasang tuh harapan sama Allah. Dulu saya tuh kuliah itu bingung, ya Allah saya kuliah mau jadi apa saya ini.
Walaupun sebenarnya saya juga nggak takut. Kenapa nggak takut? Ya sebodoh-bodohnya saya kalau saya pulang ke Jombang, saya lo udah jadi pengasuh. Wong bapak saya punya pesantren. Dan saya ini putra mahkotanya. Jadi pangeran. Yang ngomong gitu bukan saya, santri-santrinya ayah saya. Jenengan itu Gus, pangerannya Buyah gitu. Tapi kan saya juga khawatir kalau saya pulang nanti dapat duit dari mana saya gitu kan. Pangeran gitu. Kalau pangeran Pak Mulyono banyak duit ya kan. Kalau pangeran Buyah kan belum tentu gitu. Tapi mengharap sama Allah. Ya Allah, saya berharap pasang harapan saya setinggi-tingginya kepada Allah. Itu pahalanya gede. Dah, wan niyati dan niat, wal khaufi war rojai wan niyati. Niat itu juga ibadah. Niat itu perlu diniati apa enggak? Niat itu perlu diniati apa enggak? Ya enggak perlu, karena niat itu ya sudah ibadah gitu. Nanti kalau niat perlu niat, niatnya niat perlu niat, niatnya niat juga perlu niat. Kapan ibadahnya? Niat. Wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Itu spesifik. Sudah jelas. Tidak perlu nih. Maka ada enggak nawaitu qiraatal Qur'ani fardhon lillahi ta'ala? Enggak ada tuh. Walaupun di TPQ manapun tuh enggak ada ajaran untuk niat baca Quran. Wal adhkari dan zikir. Li'annaha, karena sesungguhnya ibadah-ibadah tadi itu mutamayyizatun, sudah berbeda, bisuratiha, dengan potretnya sendiri. Enggak perlu. Wa amat turuki, atau wa amat turuk, adapun meninggalkan kazina, seperti zina, wa ghairihi, dan selain zina, falam yahtajja, maka tidak butuh, ila niatin, kepada niat. Ya Allah, saya niat tidak akan berzina. Ya enggak perlu niat. Kamu ninggalin zina itu sudah, ya sudah pahala tersendiri. Li husulil maksudi, karena sudah terjadinya tujuan, minha, dari niat tadi itu. Wa huwa, yaitu ijtinabul manhi, menjauhi yang dilarang. Bi kaunihi, dengan keberadaannya manhi, lam yujad, yang tidak ditemukan. Tidak ditemukan berzinahan. Wa illam yakun, sekalikum tidak ada, apa niatun, niat. Kamu itu sudah enggak zina walaupun enggak niat, ya kan berarti enggak zina kan gitu. Jadi niat tidak zina, tidak mencuri, tidak ngerampok, tidak pacaran, itu tidak usah perlu niat. Tetapi di sini ada catatannya, na'am, ya. Yahtaju, butuh, ilaiha, kepada niat, fi husulis sawabi, untuk mendapatkan pahala, al mutarotabi, yang merupakan konsekuensi, ala tarki, atas meninggalkan larangan. Musyrifah yang gak pacaran angkat tangan. Banyak kan nggak ngangkat tangan, berarti banyak yang pacaran tuh ya. Oke, nggak usah curhat. Musib yang nggak pacaran angkat tangan. Semuanya nggak pacaran muslim ini. Beda sama muslim, ada beberapa yang pacaran. Saya tanya, yang nggak pacaran itu apa? Kenapa? Nggak laku, jelas nggak dapat pahala. Terus apa lagi? Ditolak, ya jelas nggak dapat pahala gitu. Kenapa nggak pacaran? Oh, ini akhafullah, saya takut Allah.
Nabi ini Allah. Nah ini bedanya nih, kalau ada orang meninggalkan pacaran karena dia niat, karena Allah, maka ketika dia ditembak, ya tadi itu ini akhafullah. Tapi kalau ada orang, kenapa kamu nggak pacaran? Ini Ustadz, saya ini udah nembak 7 perempuan, yang nolak 10. Berarti ya saya nggak pacaran karena emang nggak ada kesempatan ke situ gitu. Ya itu beda lagi urusan. Meskipun dia dapat dosa nggak karena nggak pacaran? Enggak. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala karena meninggalkan pacaran. Maka nikmati masa jomblo Anda itu dengan niat. Ya Allah, saya niat nggak pacaran karena ini akhafullah. Kalaupun nanti engkau berikan saya dan pertemukan saya dengan orang yang naksir dengan saya, maka ini akan menjadi ta'aruf yang pertama dan terakhir saya. Wah, pahalanya gede tuh gitu. Pahalanya gak? Gede. Udah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan niat kita di dalam kehidupan sehari-hari.